Jujur itu pertanyaan yang betul-betul saya tidak tahu dan belum menemukan jawabannya. Apakah ada di dalam agama patokan umur untuk menikah? Apakah semua orang yang belum menikah pasti berzina? Dan apakah orang yang sudah menikah pasti tidak berzina? Assalamualaikum sanak semuanya. Saya baru nak bangun tidur tuh. Baru bangun tidur Inyan. Nah, saya nak komentar kakak Zima tuh. Inyan dih, betul. Yang belum nikah kak tanya, tang belum kawin-kawin dah tuwe, kalak kalabasan, kalak kedoaan kiamat, kalak banyak pertanyaannya. Yang udah kawin ditanya, tang belum bunting, tang belum berisik. Dia aja, tang belum buat rumah, tang masih diam dengan mertue. Jadi ada aja pertanyaannya. Kalau udah punya anak siko, nah ditanya, tang baru dapat seko, tang belum sepasang, tang belum dapat anak perempuan, tang belum dapat anak laki-laki, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya memang gila fungsi netizen, fungsi orang lain. Fungsinya memang untuk mengomentari kehidupan kita. Jadi santai aja, nikmati aja yang membuat kita happy, membuat kita suka. Ya udah, nikmati aja selama ia dan melanggar hak orang dan merenggut kebebasan orang dan merugikan orang lain. Nah, iyalah, dan selama masih dalam jalurnya masing-masing, di dalam aturannya masing-masing, sian yang dirugikan, go ahead, jalanlah sesuai dengan prinsip masing-masing. Macam komentar yang segi agak tuh, yang itu jadi Bu Ustadz dia. Kan, panjang kayak lebar. Ayo, lalu pun saya balikan pun gaya bunyi konsepnya, bahwa kita terlahir ya harus menikah. Pun dan menikah ya berarti menentang agama. Lalu konsepnya seolah-olah tidak percaya konsep bahwa jodoh, maut, rizki udah ditetapkan. Kalau ada komentar lagi, pun gaya kan bukan artinya pun udah percaya dengan takdir, bukan artinya kita harus diam. Ayolah, perkaya wawasannya. Coba dengar lagi banyak cerita sejarah, dengar lagi banyak cerita diskusi antar para pemimpin agama, para pendahulu kita. Perbanyak wawasannya, baca-baca lagi. Dan bukan salah maksudnya, yang diingatkannya bukan salah, tapi ya ada beberapa pandangan, ada seperti halnya kita melihat koin, ada beberapa sisi yang bisa kita lihat, seperti kita melihat bola dadu, ada beberapa sisi yang bisa kita lihat, ada yang titiknya 1, titiknya 2, 3, 4, 5, 6, dan semuanya benar, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Jadi saya tidak menyalahkan, cuman yang mau saya sarankan saat kita memberikan saran ke orang lain, ya kita jangan memaksakan pendapat kita, karena bukan berarti pendapat kita salah atau pendapat orang lain yang salah, atau bukan berarti pendapat kita yang paling benar. Intinya kebenarannya bisa dibilang relatif. Jadi jangan beranggapan kebenaran adalah kebenaran tunggal. Bisa aja pendapat saya benar, pendapat kakak yang tadi benar, pada sudut pandangnya masing-masing. Yang perlu ditekankan. Usaha memaksakan kehendak dan seolah-olah membuat orangnya salah. Pokoknya ingat, memberikan pandangan atau pendapat, jangan sampai kita berusaha untuk meyakinkan orang bahwa pendapat kita paling benar, tapi dengan cara membuat seolah-olah pendapat orangnya salah. Nah, yang harus dihindari. Balik komen yang iya. Lalu apakah orang yang saat itu belum mau menikah, macam saya, udah pasti tidak akan menikah? Pun baca dari komen, gimana menurut insanak? Lalu memang betul, nikah ya adalah ibadah terpanjang, karena selalu bersama, setelah menikah maksudnya selalu bersama dan lain sebagainya kan. Dan pertanyaan saya, apakah ada patokan umur dalam agama? Jujur itu pertanyaan yang betul-betul saya tidak tahu dan belum menemukan jawabannya. Apakah ada di dalam agama patokan umur untuk menikah? Lalu
apakah semua orang yang belum menikah pasti berzina? Dan apakah orang yang sudah menikah pasti tidak berzina? Pertanyaan aja untuk sekedar diskusi, dan ayo kita coba membangun komunikasi dan bukan perdebatan sih, lebih ke arah diskusi yang produktif dan tidak menghakimi dan menghilangkan prasangka dulu. Kita membangun diskusi. Kawan-kawan boleh komen di situ. Karena menurut saya komentar itu menarik untuk kita ulik dan kita lanjutkan ke diskusi yang lebih serius, lebih berbobot, dan lebih bisa membuka wawasan dan edukasi lah untuk kita semua ini. Jadi dari saya, ayo kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Kalau saya balas lagi pun ada sesuatu yang menurut saya perlu kita dalami lebih lanjut. Dia kira-kira kerepekan saya baru bangun tidur, saya nak lanjut makan dulu sambil live. Dah, yang nak join live, join sekarang.